Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pencinta Sarang Tawon TV dimanapun berada, di dalam resolusi jihad kita mendengar ulama mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta negara sebagian daripada iman. Resolusi jihad disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama dengan para kiai-kiai yang lainnya, para pejuang-pejuang yang lainnya menggelorakan resolusi jihad ketika pada saat itu Indonesia, ya, pada saat itu kita itu sedang menghadapi para penjajah. Ketika kita menghadapi para penjajah yang jelas nampak memerangi kita secara zahir, maka di situ bisa disebutkan bahwa lahan tersebut, waktu tersebut adalah waktu untuk berjihad. Maka disebutkanlah ada bahasa revolusi jihad. Wajib semuanya berjihad dengan segala kemampuannya. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia sekarang ini? Indonesia ini negara yang begitu luas, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beribu-ribu pulau ada di dalamnya, agama yang beraneka ragam, corak bahasa yang beraneka ragam, warna kulit, jenis budaya yang beraneka ragam. Pada saat ini Indonesia sudah terbentuk dengan segala perjuangan para ulama dahulu kala. Kita sekarang, kewajiban kita sekarang ini hanyalah mengisi kemerdekaan tersebut karena Indonesia sudah merdeka. Walaupun Indonesia ini masih banyak betul yang wajib diperjuangkan. Apa di antaranya? Banyak dari warga bahkan rakyat Indonesia yang tidak mengisi negeri ini, dengan negeri yang sudah merdeka ini, dengan sesuatu hal yang membangun bangsa. Kita banyak yang berleha-leha. Para pejabat-pejabat kita koruptor, sedangkan masih banyak rakyat-rakyat yang masih miskin di garis kemiskinan. Saudara-saudara kita di pulau-pulau terpencil masih banyak mereka tidak memiliki penerangan, lampu listrik pun belum masuk, sedangkan kita di sini sudah punya wifi gratis, sudah banyak memasang wifi. Hotel-hotel yang begitu luar biasa, fasilitas-fasilitas hiburan yang begitu luar biasa, aneka taman-taman yang indah. Ketika malam tiba berbagai warna dari lampu-lampu yang indah. Tapi lihat, di daerah Indonesia yang lain begitu luar biasa. Nah, bagaimana kita umat Islam? Ingat, Indonesia ini merupakan lahan dakwah, bukan lahan jihad. Jadi, ketika kita menghadapi para orang-orang yang bahasanya menyalahi wewenang yang telah diberikan kepada mereka, seperti anggota-anggota parlemen yang kita pilih ternyata mereka korupsi, para pejabat yang seharusnya mereka menanggung amanah, menjalankan amanah dengan baik, tapi mereka tidak menjalankan dengan baik. Terjadi sesuatu yang beda, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Disinilah kita peran ulama, peran santri sangat penting kita berikan untuk Indonesia ini. Tapi yang perlu kita garis bawahi, bahwa tugas di sini ini adalah kita ini untuk berdakwah. Karena Indonesia sekarang ini adalah medan dakwah, bukan medan jihad. Jadi kalau ada orang yang bicara jihad, saya tanya yang mau dibunuh siapa? Pertanyaan itu doang. Yang mau dibunuh siapa? Sedangkan kita ini belum bisa memetakan mana musuh, mana bukan. Apakah dia layak untuk dibunuh atau tidak? Kita belum tahu itu, belum bisa menyimpulkan. Karena Rasulullah SAW ketika dalam bab jihad itu harus betul-betul secara fakta itu bukti-bukti akurat
bahwa orang tersebut wajib dibunuh. Tapi di kita, apakah sudah ada konkret, bukti konkret bahwa orang tersebut wajib dibunuh atau tidak? Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah memberikan contoh kepada kita ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Ini luar biasa ini. Beliau memberikan keterangan kepada kita bahwa ketika seseorang yang melaksanakan sholat haram untuk dibunuh. Nah, bagaimana konteksnya sekarang bicara jihad? Jadi sekarang lagi rame ini orang ngomongin jihad. Jihad yang mana? Makanya saya, kadang orang lucu dengerin Habib Rizik ceramah itu, kadang nggak ngerti apa yang disampaikan oleh Habib Rizik. Habib Rizik itu, bicara jihad itu, bukan berarti harus menghancurkan negara, harus membunuh, bukan. Karena Habib Rizik itu ulama yang begitu luar biasa cerdasnya, pengetahuan yang begitu luar biasa. Tapi kadang kita yang mendengar ceramahnya ini, kadang kita gak paham ini. Habib Rizik kemana, kita mau kemana. Ini kadang suka ngeder dewek kita mah ini. Ya. Jadi hati-hati betul, cermati betul apa yang disampaikan oleh beliau. Oleh guru kita itu kudu-kudu cerdas betul. Jihad itu, medan jihad ini kalau seandainya Indonesia ini sudah terkepung, ada musuh yang menyerang, serang balik. Baru di situ semarak jihad itu ada. Tapi ketika di Indonesia ini aman-aman saja, koruptor banyak, maling banyak, penjahat banyak, penindas rakyat banyak. Apa harus dilawan dengan apa? Dengan dakwah. Penjual miras segala macam itu dilawan bukan jihad, tapi dengan hisbah. Yang mampu dengan tangan dilawan. Yang mampu dengan tanda tangan dengan kebijakan. Ini para pemerintah, pejabat-pejabat dengan ini. Melarang miras ya. Segala bentuk-bentuk perjudian segala macam, penjualan narkoba segala macam. Ini mereka dengan itu. Perjuangannya itu, hisbahnya dengan itu. Tapi konteks jihad ini, di dalam video saya yang lain, kita menerangkan tentang jihad. Bahwa orang jihad itu, yang disebut dengan kategori kan tujuannya memperjuangkan jihad itu. Jadi ketika kita mencari nafkah, kita sedang berjihad. Tapi niat kita itu untuk menafkahi anak istri kita. Bukan untuk menumpuk kekayaan. Agar kita tidak menjadi pengemis. Itu jihad. Kita nuntut ilmu, itu jihad. Ibu yang sedang mengandung, itu jihad. Karena ketika seseorang menuntut ilmu, santri ilmu, dia meninggal, itu syahid. Ibu yang melahirkan, kemudian dia meninggal, itu syahid. Berarti kan perjuangan, jadi kan perjuangan. Jadi Indonesia ini bukan medan jihad, tapi medan dakwah. Tetapi jihad ini akan diperlukan ketika musuh-musuh penjajah ini datang. Tapi butuh bukti secara otentik. Seperti dulu digerakkan ulama-ulama kita oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihad, semua menggema jihad, turun semua menghadapi para penjajah, itu begitu. Nah, sekarang ini belum ketahuan yang mana penjajahnya, mana yang bukan, kita kan nggak tahu. Nah, makanya hati-hati kita umat Islam nih. Jangan mereka membicarakan, mengatasnamakan Habib Rizik. Yang saya khawatir Habib Rizik cuma dijadikan kambing hitam doang. Atau mereka membawa-bawa slogan nama EPI, tapi ternyata EPI itu dikambing hitamkan. Karena EPI ini yang saya tahu ini dia bergeraknya amar ma'ruf nahi munkar. Memang ada medan jihad, tetapi untuk hal-hal seperti di Palestina, bantu ke Palestina, itu bagian EPI itu begitu. Makanya kalian yang belum tahu EPI harus tahu EPI kalian. Jangan suka menjelekan EPI kalian. Hati-hati kalian, jangan suka menjelekan EPI kalau kalian nggak tahu EPI. Baca kalian, cari tahu ada ART-nya itu. Dan kalian yang nggak tahu Habib Rizik, jangan suka menghina-hina Habib Rizik. Kalian nggak tahu siapa itu Habib Rizik. Tidak pernah Habib Rizik itu mengajarkan kita yang aneh-aneh.
Tidak pernah Habib Rizik itu mengajarkan hal-hal yang melanggar hukum-hukum agama, apalagi hukum-hukum negara, itu nggak ada. Mengajarkan kita untuk memberontak, untuk bagaimana membuat kerusuhan itu segala macam, nggak ada. Tidak pernah Habib Rizik itu mengajarkan kepada kita benci kepada polisi. Tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membenci TNI. Itu nggak ada. Tapi Habib Rizik mengajarkan kepada kita benci setiap kezoliman. Dan itu kita sepakat. Pasti siapapun pasti benci terhadap kezoliman dan wajib melawan segala kezoliman. Jadi hati-hati kita nih. Indonesia ini bukan medan jihad, tapi medan dakwah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang lembut, hati yang bersih. Hati-hati jangan suka suujon sama saudara sendiri. Sesama muslim jangan gampang suujon, harus diutamakan husnuzon. Indonesia ini akan kuat kalau kita bersatu, saling mencintai, saling husnuzon, saling bersikap baik. Jangan suka aneh-aneh kita. Awas, hati-hati. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita pun paham bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah haram hukumnya untuk memberontak. Ahlus Sunnah wal Jamaah diwajibkan untuk taat dan patuh serta wajib mencintai negaranya. Hubbul waton minal iman. Cinta negara sebagian daripada iman. Yang ngeberontak berarti dia tidak beriman. Kenapa? Berarti setiap pemberontak tidak cinta kepada negaranya. Karena kalau sudah terjadi pemberontakan, berapa banyak orang-orang yang akan dirugikan. Mudah-mudahan kita semakin cerdas dan kita terus semangat menuntut ilmu, dan terus kita memperbanyak sholawat agar hati kita lembut, dan terus kita belajar kepada ulama-ulama kita, habaib-habaib kita yang istiqomah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.